KKN di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, Pagi Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Baik sehat Pak. Kenapa nggak sehat? Tak makan Bapak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak sebelumnya Dewi, Hadir Pak. Nova, Hadir Pak. Elvi, Hadir Pak. Febri. Hadir Pak. Baiklah, semuanya hadir. Udah ada yang tahu materi pada pagi hari ini? Beda Pak. Baiklah, materi pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenal pada karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Sudah ada yang tahu pengertian lingkungan? Belum Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat berupa benda hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan benda tak hidup seperti rumah, jalan, gedung, dan lain-lain. Yang kedua, terus yang lingkungan bagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Keduanya memiliki ciri fisik yang sangat berbeda. Yang pertama lingkungan rumah. Lingkungan rumah adalah tempat tinggal keluarga yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari seperti tidur, makan, dan lain-lain. Udah ada yang tahu ciri-ciri fisik lingkungan rumah? Ciri-ciri fisik lingkungan rumah yang pertama adalah bangunan tempat tinggal terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dan kamar mandi. Yang kedua fasilitas rumah, yang tahu? Tahu Bapak. Sebutkan coba. Sebutkan LP kepada LP, sebutkan fasilitas rumah apa aja. Cuma satu Pak yang tahu. Apa itu? Lemari. Yang lain tak ada lagi. Gak ada Pak. Febri, Kipas. Nova, Kursi. Kulkas tak. Yang ketiga adalah halaman rumah. Halaman rumah bisa berupa lapangan, halaman depan dan belakang. Biasanya terdapat tanaman, pohon, pot bunga. Yang keempat, lingkungan sekitar rumah. Lingkungan sekitar rumah biasanya ada dalam rumah, tetangga, pos ronda, selokan, dan taman kecil. Selanjutnya yang kedua, karakteristik lingkungan rumah. Karakteristik lingkungan rumah. Udah tahu, ada yang tahu apa aja karakteristik lingkungan rumah? Tidak Pak. Jadi di sini Bapak akan menjelaskannya. Pertama, bersifat pribadi atau privat karena dihuni oleh keluarga. Yang kedua, penuh dengan suasana kekeluargaan. Yang ketiga, aktivitas rumah lebih santai seperti bermain, belajar, menonton TV, makan bersama. Yang keempat, dapat berbeda antara satu kelompok dengan keluarga lain. Misalnya ukuran rumah, tipe bangunan, bayangan penghuni, tata letak ruangan. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat para siswa belajar, bermain, dan berinteraksi dengan guru teman-teman. Sudah ada yang tahu ciri-cirinya lingkungan sekolah? Udah Pak. Sebutkan salah satu. Satu itu bangunan sekolah. Kepada Nova, Sholat Bapak. yang ke- Iya. Perpustakaan. Baiklah, yang kedua halaman dan lapangan. Halaman dapat untuk upacara, lapangan olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lain-lain. Yang ketiga fasilitas belajar. Apa ada fasilitas belajar? Meja dan kursi siswa Bapak.
keempat, lingkungan sekitar sekolah, yakni pagar sekolah, gerbang sekolah, tempat parkir, tempat cuci tangan. Selanjutnya, karakteristik, ada yang tahu karakteristik lingkungan sekolah? Tidak tahu Bapak. Yang pertama, karakteristik lingkungan sekolah yang pertama, bersifat umum atau publik untuk semua warga sekolah. Yang kedua, tempat belajar dan mendapat pengetahuan dari guru. Yang ketiga, terjadi banyak kegiatan bersama seperti upacara, olahraga, pramuka, dan OSIS dan lain-lain. Yang keempat, memiliki peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa. Yang kelima, ruangan yang tertata sesuai dengan fungsi, misalnya ruang kelas untuk belajar, lapangan untuk olahraga, perpustakaan untuk membaca buku. Yang keempat, apa jalan contoh kegiatan lingkungan di rumah? 1. Membersihkan kamar Bapak. Ada lagi? Bersih kamar, makan bersama keluarga, belajar di rumah. Seperti itu Bapak. Bagus. Yang kelima, contoh kegiatan lingkungan sekolah. Apa? Ada yang tahu contoh lingkungan di sekolah apa aja? Nanti disebutkan. Belajar di kelas Pak. Aku Bapak. Di kelas. Aku Bapak. Oke, bagus. Yang terakhir, pentingnya menjaga lingkungan di rumah dan sekolah. Apa aja yang tahu pentingnya menjaga lingkungan dan sekolah, rumah dan sekolah? Kepada nanti persilakan. Yang pertama itu Pak, agar nyaman untuk belajar. Kepada apa? Agar nyaman untuk beraktivitas Pak. Pada Bapak akan menyebutkannya. Yang ketiga, agar keamanan terjaga bagi siswa. Yang terakhir, untuk menentukan sikap disiplin dan tanggung jawab. Bapak menjelaskan media pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita briefing agar rasa ngantuk hilang. Ada yang ingin mempraktikkan briefingnya? Saya Bapak. Baiklah, kepada terdiri bersilakan ke depan. Sebutkan pada teman-teman. Iya teman-teman. Semuanya. Sini terlebih dahulu dipraktekkan. Lihat teman-teman sekalian. Jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol semangat. Ya. Saya satu jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol semangat. Sudah semangat? Sudah Pak. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan media pembelajaran pada pagi ini. Sudah ada yang tahu gambar apa? Tahu Pak apa? Apa? Sekolah Pak. Ya, sekolah biasanya untuk apa itu gunanya? Belajar Bapak. Untuk Bermain, berkulit, berkembang Bapak. Sama teman-teman. itu kerjasama dengan rangka apa ini? Gotong royong bersama Bapak. Baiklah, yang ketiga, yang anak-anak yang melakukan ini berdua
kepada Rupiah gambar orang yang membersihkan rumah. Ini Pak. Oke, bagus. Terima kasih kepada Nopal. Gambar yang gotong royong. Ini Pak. Yang kepada Dewi gambar lapangan sekolah, fasilitas sekolah. Ini Pak. Bagus semuanya. Tidak ada pertanyaan ya. Ya Pak. Baiklah, karena sudah paham semua materi yang Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada ini. Bagi-bagi kelompok. Ini kelompok apa? Oke, sudah kan? Jangan lupa dikerjakannya. Baiklah, kerjakannya anak-anak pada setengah jam waktu jam pelajarannya. Baik ya. Ibu sih. Kelompok dua. Siap ya. Ini Bapak. Kepada perwakilan kelompok agar maju. Bagus semuanya ya. Baiklah, sekian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Bapak akan menyampaikan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Yang pertama itu lapangan sekolah, yaitu lapangan sekolah yang berfungsi untuk belajar. Lapangan untuk olahraga yang kedua itu kerjasama gotong royong berguna untuk memperbaiki persaudaraan masyarakat. Ketiga itu untuk pelajaran tempatnya yang berfungsi untuk penjagaan lingkungan dan merawat sekitar. Keempat itu lingkungan rumah untuk lingkungan rumah itu untuk halus dari panas dan hujan. Kelima itu bangku atau meja yang berfungsi untuk belajar, duduk dan lain-lain. Yang terakhir itu membersihkan rumah, yaitu menjaga lingkungan rumah dari kotoran dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, sebelum sesudah gambaran materi pada hari ini, ada baik kita melaksanakan tes berikut kepada Febri, persilakan. Oh, Rupiah.